Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu bagi kita semua. Kami dari tim Susi Pujiastuti. Saya Muhammad Irfan Nawal Abdullah selaku pembicara 1. Saya Zaya Rofila selaku pembicara kedua. Dan saya Dia Orienta selaku pembicara ketiga. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Hona Estreva, menjalankan pemerintah berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Dewan Juri yang arif, adil dan bijaksana, kami sebagai tim pro dengan penuh percaya diri mendukung mosi bahwa kebocoran data pribadi menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi warga negara di ruang cyber. Saya akan melimitasi mosi kali ini, di mana negara dalam hal ini pemerintah Indonesia. Selanjutnya, data pribadi adalah informasi tentang orang perseorangan. Kemudian ruang cyber dalam hal ini dunia maya. Dewan Juri yang terhormat, negara dibentuk atas kehendak sekelompok orang, yaitu rakyat dalam suatu wilayah. Rakyat memberikan mandat terhadap pemerintah untuk menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan kepentingan rakyat tersebut. Salah satu tujuan negara Indonesia dibentuk tercantum dalam pembukaan konstitusi, yakni memajukan kesejahteraan umum. Sejahtera yang akan saya bahas adalah sejahtera karena rasa aman. Manusia dalam kehidupannya berhak memiliki rasa keamanan privasi untuk melindungi kehidupannya. Ketika kesejahteraan keamanan gagal dipenuhi, maka negara gagal mengimplementasikan Pancasila, sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa saya bilang demikian dan bilang terhormat? Karena dalam sila kedua ini mengandung esensi humanisme yang dijamin negara kepada rakyat. Keamanan data pribadi adalah salah satu aspek penting dalam humanisme itu sendiri. Karena ketika negara gagal menjaga data pribadi rakyatnya, maka rakyatlah yang akan dirugikan. Seperti kerugian aspek ekonomi, di mana berpotensi kehilangan uang di bank karena nomor rekening mereka dicuri. Kemudian aspek keamanan, di mana berpotensi data-data korban digunakan untuk tindak kejahatan karena data KTP mereka dicuri juga, sehingga juga berimplikasi dalam aspek sosial, di mana nama baik korban hancur. Maka dari landasan filosofis yang telah saya kemukakan dengan logis, solusi yang tim kami berikan untuk negara dalam hal ini pemerintah Indonesia: pertama, tingkatkan kompetensi dan kapabilitas orang-orang di Kominfo dan BSSN. Kedua, gencar melakukan sosialisasi pendidikan kepada masyarakat guna menjaga data pribadi. Ketiga, tindak tegas pelaku pencurian data pribadi. Keempat, tingkatkan dan optimalkan anggaran untuk perlindungan data di dunia cyber. Kelima, pulihkan semaksimal mungkin data pribadi yang bocor. Maka saya memohon agar Dewan Juri yang arif, adil, dan bijaksana dengan sepenuh hati mendukung mosi pada kali ini. Sekian dari saya, salam justisia. After the faint, anak hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, pada kesempatan kali ini kami berdiri pada standing position pro dengan bangga menyatakan bahwa kami sangat setuju pada mosi kita kali ini, bahwa kebocoran data pribadi menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi warga negara di ruang cyber. Pada kesempatan sebelumnya, rekan saya telah memaparkan terkait urgensi dari mosi kita pada hari ini serta pemaparan berdasarkan sudut filosofis. Selanjutnya, saya akan memaparkan argumen saya berdasarkan sudut pandang yuridis. Dewan Juri yang terhormat, seperti kita ketahui bahwa tujuan negara Indonesia adalah salah satunya melindungi warga negaranya, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, membentuk suatu pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sejalan dengan hal ini, PBB pada sidang 10 Desember tahun 1948 yang dikenal dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa negara Indonesia berjanji untuk mencapai
sampai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi dalam kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Deklarasi Universal HAM ini ditegaskan bahwa salah satu dari hak asasi manusia merupakan hak akan privasi. Hak ini tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia pada pasal 12 yang berbunyi, tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang. Juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini. Serta pada pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Berdasarkan pasal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelindungan data pribadi warga negaranya. Namun, liputan Kompas menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika menangani sekitar 124 kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi sepanjang 2019 hingga tahun 2024. Sebanyak 111 kasusnya diantaranya tergolong kasus kebocoran data pribadi. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh melalui Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN), terjadi persebaran data yang tidak sah dengan data administrasi negara sebesar 665.000 data, keuangan sebesar 165.000 data, dan informasi komunikasi sebesar 160.000 data. Menurut data yang bersumber dari kompas.com, di tahun 2019, anggaran untuk keamanan cyber yang diberikan kepada BSSN sepanjang tahun 2019 itu sebesar 2,2 triliun, 2020 1 triliun, 2021 1,4 triliun, 2022 sebesar 500 miliar, 2023 sebesar 600 miliar, dan 2024 sebesar 700 miliar. Berdasarkan hal ini, maka terdapat penurunan drastis dana untuk keamanan cyber sebesar 70% pada 2019 jika dibandingkan dengan 2024. Hal ini tentunya berdampak pada lonjakan kasus kebocoran data. Hal ini sungguh bertentangan dengan berbagai macam regulasi baik di Indonesia maupun regulasi internasional. Negara dinilai tidak cakap dan gagal dalam melindungi warga negaranya dalam lingkup cyber. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pemerintah gagal dalam melindungi data pribadi masyarakatnya. Pada pasal 58 Junto pasal 60 UU PDP menyebutkan bahwa peran pemerintah adalah mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Ini sungguh bertentangan dengan kasus kebocoran data yang telah terjadi saat ini. Dengan adanya kebocoran data yang terjadi di Indonesia, ini tidak sejalan dengan kewajiban negara dalam perlindungan warga negaranya, tidak sejalan dengan pembukaan UUD NRI 1945, tidak sejalan dengan UUD NRI 1945, dan tidak sejalan dengan UU PDP. Kebocoran data ini juga mengancam penyalahgunaan data, pelanggaran hak privasi yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai salah satu hak asasi manusia. Dan dari argumentasi yang saya bawa berdasarkan data dan fakta realita, maka saya memohon kepada Dewan Juri yang terhormat mendukung sepenuh hati mosi kita pada kali ini, yakni kebocoran data pribadi menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi warga negara di ruang cyber dengan standing position pro. Girmantis S. Robert, orang yang mengiyakan harus membuktikan. Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya izinkan saya selaku pembicara ketiga dari tim pemerintah untuk memberikan pandangan mosi perdebatan hari ini menurut landasan sosiologis maupun fakta empiris mengenai perkembangan masalah maupun kebutuhan masyarakat dan negara. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan kami sebelumnya, kebocoran data pribadi memang menunjukkan betapa gagalnya negara dalam melindungi warganya sendiri dalam lingkup ruang cyber. Sekali lagi kami tegaskan, dalam mosi perdebatan hari ini terdapat kata negara. Negara yang dimaksud di sini adalah pemerintah, dan lembaga yang memang berwenang dalam melindungi data pribadi warga negaranya adalah lembaga yang bergerak di bidang informasi, yaitu Kemenkominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informasi. Maka dari itu, Kemenkominfo dapat dikatakan tidak gagal apabila mereka benar melindungi data pribadi warga negaranya secara maksimal. Dewan Juri yang terhormat. Namun sayangnya realita dan fakta mengatakan sebaliknya.
Data pribadi yang bocor dapat mencakup informasi sensitif tentang warga negara, keputusan pemerintah, operasi internal yang dapat disalahgunakan untuk tujuan tidak etis, bahkan dapat merusak stabilitas negara. Dewan Juri yang terhormat, pada tahun 2022 menurut data perusahaan keamanan cyber Surfshark, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan jumlah kasus kebocoran data pribadi terbanyak di dunia. Diketahui terdapat sebanyak 12,74 juta akun warga negara Indonesia yang mengalami kebocoran data pribadi dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian per akhir tahun 2023, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat terdapat 361 juta anomali traffic atau serangan cyber ke Indonesia. Data tersebut diperoleh dari National Security Operations Center atau NSYOC di BSSN. Pada tahun itu, BSSN mencatat bahwa kebocoran data pribadi atau information leak mencetak angka sebesar 9,35% dari 100% kebocoran data yang terjadi. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, kasus kebocoran data pribadi terbesar di Indonesia terjadi di bulan Juli tahun 2024 ini. Data milik Kemenkominfo tersebut diketahui berisi data pribadi seperti nomor induk kependudukan atau NIK, detail rekening bank maupun nomor rekening bank dari warga negara. Data tersebut diperoleh dari Sistem Keamanan Lisensi Perangkat Lunak dan dokumen kontrak dari Pusat Data Nasional atau PDN dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Direktur Jenderal Kemenkominfo atau Usman Kansong juga menjelaskan bahwa data tersebut dijual seharga $121.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,9 miliar rupiah di laman ilegal Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kami tegaskan kembali bahwa kebocoran data pribadi memang menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya di dalam lingkup cyber. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kebocoran data pribadi dapat dilakukan melalui intrusi yang tidak sah pada suatu infrastruktur teknologi informasi melalui penyebaran malware, virus, ransomware, maupun spam email. Oleh karenanya kami sebagai tim pemerintah menawarkan beberapa rekomendasi sebagai solusi dari permasalahan tersebut, yaitu yang pertama adalah dengan meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dari lembaga yang memang bergerak di bidang teknologi dan informasi seperti Kemenkominfo dan BSSN, baik secara struktural maupun secara fungsional. Kemudian yang kedua adalah dengan gencar melakukan sosialisasi akan bahayanya ruang cyber kepada masyarakat umum agar mereka menyiapkan upaya preventif maupun represif ketika kebocoran data menimpa mereka. Selanjutnya adalah dengan tindak tegas pelaku pencurian data pribadi seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana siapapun yang dengan sengaja memperoleh data pribadi yang bukan miliknya dan mengambil untung atas data pribadi tersebut dan merugikan orang yang memiliki data tersebut dijatuhi pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak adalah 5 miliar rupiah. Kemudian yang keempat adalah dengan meningkatkan anggaran operasional lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi sesuai dengan kebutuhannya. Mengapa demikian Dewan Juri yang terhormat? Telah terbukti bahwa penurunan anggaran operasional pelindungan data pribadi warga negara sejalan dengan kasus kebocoran data pribadi yang memang makin meningkat tiap waktunya. Kemudian yang terakhir adalah dengan memulihkan kembali data pribadi warga negara yang bocor dengan semaksimal mungkin. Sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, kami sangat menyayangkan negara kita yang gagal melindungi data pribadi warga negaranya. Kami mengajak Dewan Juri yang terhormat sekalian untuk turut setuju dengan argumentasi kami sebagai tim pro pada perdebatan kali ini, dikarenakan kami dapat meyakinkan bahwa argumentasi dari tim pro lebih masuk akal dibandingkan argumentasi dari tim kontra. Sekian dari kami, bangga menjadi pemerintah. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan mengungkapkan bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya. Dewan Juri yang terhormat, kejahatan telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dari zaman purba hingga era kontemporer. Untuk melawan kejahatan tersebut lahirlah persekutuan hukum tertinggi yang disebut negara. Negara harus menjamin apa yang menjadi hak dari rakyat itu sendiri. Salah satunya adalah hak
keamanan. Kasus kebocoran data pribadi baru-baru ini jelas 100% adalah kegagalan negara Indonesia dalam melindungi warga negara di ruang cyber. Negara gagal memenuhi kesejahteraan umum, dalam hal ini sejahtera karena rasa aman. Ketika kesejahteraan itu gagal dipenuhi, maka kemanusiaan pun yang dicita-citakan Pancasila tidak bisa ditegakkan. Indonesia juga telah menandatangani dan meratifikasi deklarasi HAM, tetapi dalam realitanya negara ini masih saja gagal memenuhi salah satu amanat deklarasi tersebut, yakni menjamin adanya hak keamanan data pribadi. Maka dengan penuh rasa bangga kami memberikan solusi untuk negara, dalam hal ini pemerintah. Pertama, tingkatkan kompetensi dan kapabilitas orang-orang, baik di struktural maupun di fungsional di Kominfo dan BSSN. Kedua, gencar melakukan sosialisasi pendidikan kepada masyarakat mengenai menjaga data pribadi. Ketiga, tindak tegas pelaku pencurian data pribadi, jangan sampai pelakunya itu berkeliaran. Keempat, tingkatkan anggaran dan optimalkan untuk perlindungan data di dunia cyber. Kelima, pulihkan semaksimal mungkin data pribadi yang bocor. Jangan sampai negara menyerah dalam melindungi dan memulihkan data pribadi yang telah bocor. Maka dengan argumentasi kami memohon agar Dewan Juri yang arif, adil dan bijaksana dengan sepenuh hati mendukung mosi pada kali ini. Sekian dari saya, salam justisia.